siapa? Atau ada Sania Nining Ya, silakan koordinator, silakan. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan juga hidayahnya kita dapat mengikuti perkuliahan di pagi ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ning Sania bersama rekan saya ada Nining Nur Rosida, Nira Agustin dan juga Ridwan Arya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Profesor Jim Cup MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir di Google Meeting ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai reproduksi budaya. Untuk mempersingkat waktu, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan membahas terkait pengertian dari reproduksi budaya. Secara sederhana, reproduksi berasal dari kata re, yaitu kembali, dan produksi, yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi mempunyai arti suatu proses dalam menghasilkan sesuatu yang ada. Reproduksi budaya di sini adalah sebuah konsep yang pertama kali dikembangkan oleh sosiolog dan ahli teori budaya Prancis, yaitu Pierre Bourdieu, adalah mekanisme di mana bentuk, nilai praktik, dan pemahaman bersama, atau dapat dikatakan sebagai sebuah norma dalam budaya yang ada ditransmisikan dari generasi ke generasi dengan mempertahankan kesinambungan pengalaman budaya sepanjang waktu. Kemudian di slide selanjutnya, nah selain itu, reproduksi kebudayaan dapat dikatakan sebuah proses penegakan identitas kebudayaan yang dilakukan oleh pendatang, yang dalam hal ini menegaskan kebudayaan asalnya. Sedangkan proses reproduksi budaya merupakan proses aktif yang menegaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial, sehingga mengharuskan adanya adaptasi bagi kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Reproduksi kebudayaan ini dilatar belakangi oleh perubahan latar belakang sosial, latar belakang kebudayaan yang pada akhirnya akan memberikan warna bagi identitas kelompok dan identitas kesukubangsaan. Proses semacam ini merupakan proses budaya yang karena menyangkut dua hal. Yang pertama ada tatanan masyarakat, akan terlihat proses dominasi dan subordinasi budaya secara dinamis yang memungkinkan kita menjelaskan dinamika kebudayaan secara mendalam. Dan yang kedua ada pada tataran individual, akan dapat diamati proses resistensi di dalam reproduksi identitas budaya sekelompok orang di dalam konteks sosial budaya tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada proses terjadinya reproduksi budaya akan disampaikan oleh Saudara Nining. Kepada Saudari Nining dipersilahkan. Baik, selanjutnya proses terjadinya reproduksi budaya dalam masyarakat. Menurut Pierre Bourdieu, proses reproduksi budaya tidak akan lepas dari konsep habitus, modal, dan ranah atau lebih dikenal sebagai nama teori praktik sosial. Bourdieu memiliki sebuah rumus yaitu tambah ranah sama dengan praktik. Proses reproduksi budaya adalah proses aktif yang melatar belakangi seseorang melakukan adaptasi terhadap budaya yang berbeda. Proses reproduksi budaya dapat terjadi melalui mobilitas sosial yang dilakukan oleh seseorang. Dari mobilitas sosial tersebut, terjadi perubahan dalam wilayah tempat tinggal latar belakang budaya yang akhirnya menjadi warna bagi budaya. Mobilitas yang dilakukan oleh seseorang akan menyebabkan perubahan dalam beberapa aspek seperti perubahan lingkungan tempat tinggal, perbedaan pada latar belakang budaya. Setelah hal itu terjadi, akan muncul dua kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya, perspektif tokoh-tokoh dalam reproduksi kebudayaan. Pertama, reproduksi budaya menurut Marxisme. Berikutnya
yang dominan saat ini, tema reproduksi budaya tampak seperti dikotomi Marxis klasik antara esensi dan tampilan luar. Dan pada kenyataannya banyak tulisan dari Inggris mengenai reproduksi budaya berkembang dari tradisi Marxis. Ideologi menjadi proses yang didasari maupun tidak disadari, tetapi sebagian besar tidak disadari, yang melaluinya distorsi, pengaburan, penyamarataan, dan dekontekstualisasi realitas terjadi. Dengan mode ini, maka akan didapatkan sebuah pola dan serangkaian konsep untuk menganalisis fenomena budaya dan cakupannya mulai dari serangkaian konsep untuk menganalisis dari bentuk-bentuk materialistis seperti properti, artefak atau komoditas sampai ke sesuatu yang sifatnya membentuk ide-ide seperti bahasa, pengetahuan, dan subjektivitas itu sendiri. Dalam konteks teorisasi Barat, tradisi Marxis selalu membuka dan menciptakan peluang bagi adanya kebebasan, emansipasi, dan autentisitas sebagai prinsip-prinsip intelektual. Meskipun demikian, dalam konteks analisis budaya terkait dengan reproduksibilitas budaya, tulisan yang berasal dari perspektif sosial yang demikian ini memberikan suatu pesimisme, penyesalan, dan keruntuhan atau melankoli sains menurut Adorno sebagai suatu bentuk analisis teori Marxis mengadopsi dan mendukung demokrasi yang diawasi dan diarahkan oleh pihak yang merusak gambaran-gambaran yang dikonkretkan dan menampilkan distorsi-distorsi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Nini untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, reproduksi budaya menurut Durkheim dengan faktor pendorongnya akan disampaikan oleh Nira Agustin. Kepada Nira Agustin, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Reproduksi budaya menurut Durkheim. Bagi Durkheim, masalah yang melekat pada isu-isu reproduksi sosial dan budaya bukanlah dalam hal mengungkapkan terjadinya reproduksi itu di balik topeng ideologis perubahan yang terdistorsi, tetapi bagaimana mencari kredo sekuler kolektif yang sesuai yang akan menjamin reproduksi solidaritas ketika menghadapi perubahan. Durkheim menawarkan ide ini pada kita, ide yang fundamental. Ia memberikan dua model integrasi yang tersebar luas di sepanjang poros modernitas dalam bentuk solidaritas mekanis dan organis. Solidaritas mekanis adalah bentuk masyarakat yang didasarkan pada kesamaan, pada keyakinan-keyakinan bersama yang solid, pada pembagian tenaga kerja yang kurang jelas, dan pada kesadaran kolektif yang secara intensif diarahkan oleh orang lain. Tujuan Durkheim dan warisan pemikirannya menghasilkan sebuah teori tentang reproduksi yang ramah, yaitu teori yang akan menemukan kekuatan pengikat dalam menghadapi potensi perpecahan yang dideskripsikannya sebagai kondisi anomi. Berlawanan dengan pendekatan Marxis, Durkheim menegaskan perlunya reproduksi budaya itu sendiri yang berarti perlunya kesesuaian melalui perubahan. Yang ketiga ada reproduksi budaya menurut etnometodologi. Bagi para etnometodolog, reproduksi budaya hampir merupakan sebuah proses yang perlu, bahkan bisa menjadi tujuan. Tindakan-tindakan lihai dari anggota-anggota kebudayaan yang ditunjukkan dan dipuji secara terbuka oleh etnometodologi. Dalam detail etnografis yang rumit atau yang paling sering dalam perbincangan didedikasikan meskipun tidak ditentukan untuk memahami konteksnya dengan cara mereproduksi kondisi-kondisi dari kejadiannya sendiri secara refleksif. Maka reproduksi untuk para anggotanya sifatnya intensional sekaligus integratif. Faktor pendorong terjadinya reproduksi budaya dan faktor penghambatnya. Yang pertama yaitu faktor pendorong intern. Yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya dapat mengakibatkan terjadinya reproduksi budaya. Dengan adanya perbedaan budaya dari daerah asal dan daerah tujuan, maka dapat mengakibatkan budaya lokal dapat tetap dipertahankan atau kebudayaan lokal mengalami transformasi yang disebabkan karena proses adaptasi dengan kebudayaan lain. Yang kedua ada penemuan baru.
Jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan tadi diterima, dipelajari, dan